Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cesarius Wardono. Saya dari kelompok 9, yaitu yang membahas tentang manajemen persediaan. Saya di sini 3 orang bersama Muhammad Dhani Fajar dan juga Baktera Rahman. Oke, kita mulai dari pengertian. Manajemen persediaan adalah manajemen yang menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa aktivitas manajemen persediaan adalah bagaimana cara memperoleh persediaan, lalu mengatur persediaan, dan juga hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Kalau dari pengertiannya ini seperti mengimplisitkan bahwa manajemen persediaan akan lebih banyak berkutit di dalam gudang, yaitu mengatur jalan masuk, lalu mengatur persediaan hingga mengatur jalan keluarnya persediaan. Oke, kita jenis persediaan itu ada 4, yaitu yang pertama bahan baku atau bahan mentah. Manajemen persediaan juga harus memastikan adanya stok bahan baku untuk proses produksi. Bahan baku merupakan bahan yang wajib dan harus ada, karena tanpa adanya bahan baku maka barang yang jadi tidak akan selesai dibuat. Lalu yang kedua, barang dalam proses. Manajemen persediaan ini akan memperhitungkan seberapa besar barang dalam proses hingga diteruskan supaya bisa memenuhi permintaan pasar dan sesuai jadwal produksi. Lalu yang ketiga, barang jadi. Setelah barang jadi maka perlu dikirim atau pendistribusian kepada agen-agen yang sudah terdaftar. Lalu yang keempat, barang supply. Seorang manajer persediaan harus pintar dalam memilih supplier mana yang akan digunakan untuk perusahaannya. Tentu saja harus sesuai standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi manajemen persediaan. Juga ada 4. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya suplai bahan memang sudah datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Lalu yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan tidak sesuai permintaan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan yang diterima apakah sudah sesuai yang dibutuhkan untuk proses produksi atau tidak. Lalu yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan baku tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran, bisa karena stok habis atau karena hal lainnya. Lalu yang keempat, menjamin lancarnya produksi, terutama bagi perusahaan produksi berfokus dalam produksi barang. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, inventory management ini sangat penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa produksi. Lalu, faktor manajemen persediaan juga ada 4. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki ini akan sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih dapat ditunda. Lalu yang kedua, lead time. Waktu tunggu barang yang dipesan ini hingga barang diterima dengan keadaan baik. Lalu yang ketiga, frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka semakin kecil persediaan yang akan tersedia. Lalu yang keempat, daya tahan persediaan. Di mana persediaan yang dimiliki daya tahan kurang baik, seperti daging, buah, dan sayur, barang-barang tersebut harus segera dijual atau digunakan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Muhammad Dhani Fajar Amrullah, NIM 19081020. Nama materi selanjutnya yaitu pendekatan metode manajemen persediaan. Ada 5 metode pendekatan, yaitu 1 EOQ, 2 MRP, 3 JIT, dan 4 analisa ABC, dan yang terakhir yaitu periodic review. Nah, yang pertama yaitu metode EOQ atau Economic Order Quantity. Nah, metode ini biasanya disebut juga dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Metode yang dijalankan adalah dengan cara membeli persediaan sesuai pesanan yang diterima. Pesanan bahan baku sudah ditentukan dari jumlah, jenis, variasi, dan waktu kapan harus tiba di perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan lebih mudah memperhitungkannya. Sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal. Karena sesuai dengan jumlah pesanan, maka persediaan yang ada tidak akan tersisa karena semua digunakan secara maksimal.
Untuk produksi barang, cara ini digunakan perusahaan umumnya bahan baku persediaan yang tidak tahan lama. Manfaat dari metode ini yaitu perusahaan lebih hemat dalam mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya gudang dari sisa bahan. Nah, yang kedua yaitu metode MRP. Nah, metode MRP merupakan metode persediaan yang menjamin bahwa persediaan selalu ada di gudang, namun berjumlah sedikit. Jadi perusahaan ingin persediaan agar tidak dalam kondisi kosong, namun ingin berhemat dari segi biaya. Jika persediaan selalu ada dengan jumlah yang sedikit, maka biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga persediaan tersebut juga semakin sedikit. Jadi perusahaan itu menyetok bahan yang sedikit di gudangnya sehingga tidak sampai habis gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Baktiar Rahman akan menjelaskan tentang metode manajemen persediaan. Yang ketiga adalah metode JIT atau Just in Time. Dalam metode ini perusahaan melakukan pemesanan bahan baku jika bahan baku benar-benar habis atau hampir habis. Jadi tidak ada persediaan sama sekali di gudang. Yang keempat adalah metode analisis ABC. Metode ini dilakukan dengan cara mengklasifikasi jenis bahan baku. Jadi bahan baku yang utama itu lebih dijaga atau dipelihara dengan baik. Bahan baku penolong dan lain-lain itu dinomorduakan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu metode periodic review. Metode ini mengatur pemesanan bahan baku dengan jadwal secara periodik dan teratur. Manfaat dari metode ini itu administrasi lebih efektif dan efisien, namun perusahaan harus memiliki stok persediaan bahan baku yang cukup banyak, mengantisipasi apabila ada peningkatan pemesanan produk.